Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mirza Sel channel pemersatu agen Briling. Halo sobat semua, apa kabar? Semoga sampai saat ini semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih tetap bisa konsisten menjalankan segala aktivitas sehari-hari dengan lancar. Dan semoga pula kita semua dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Amin ya robbal alamin. Bertransaksi di agen Briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Pada video saya kali ini saya akan menanggapi tentang pertanyaan dari teman kita di video saya yang terdahulu, yang kemarin. Dan ada beberapa ada informasi tentang update terkini tentang bansos yang cair di bulan Agustus ini dan yang lebih awal cairnya. Apakah bansos itu, berapa nominalnya, dan kira-kira kapan? Kita bahas di video saya kali ini nanti. Dan saya juga akan menjelaskan mengapa bansos yang kemarin pada tahap 1 bisa dicairkan, bisa diterima oleh KPM, namun tiba-tiba pada tahap 2 ini KPM tersebut tidak mendapatkan lagi. Apa yang menyebabkan dan apa pula yang bisa dilakukan oleh KPM tersebut agar bisa mendapatkan bansosnya lagi. Nanti kita bahas bersama-sama. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan Mirza Sel Channel. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah tetap setia bergabung dengan Mirza Sel Channel. Dan juga silahkan tonton video saya ini sampai habis. Jangan di skip-skip. Kalau di skip-skip, kalau dilompat-lompati, nantinya akan timbul gagal paham dan akan mengakibatkan salah paham. Dan juga saya tetap meminta bantuan dari teman-teman apabila ada informasi terbaru seputar bansos, informasi terkini yang membahas tentang bansos baik PKH, BPNT ataupun bansos-bansos yang lain. Silakan cantumkan, informasikan di kolom komentar di bawah video saya kali ini. Terima kasih. Baik, kembali ke topik awal, yaitu saya akan menanggapi pertanyaan dari teman kita yang mengatakan bahwa KKS tahun 2018-nya belum juga cair BPNT-nya. Namun penebalannya BPNT belum cair, penebalannya sudah cair, dan PKH-nya juga sudah cair. Baik, kita bahas. KKS 2018 sudah menerima penebalan bansos, sudah menerima PKH, sudah mencairkan PKH-nya, namun BPNT-nya belum. Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Penebalan bansos ini yang paling penting, yang jawaban yang paling penting, yaitu penebalan bansos itu diberikan kepada KPM, keluarga penerima manfaat, yang termasuk BPNT. Perlu digarisbawahi ya, perlu digarisbawahi, dan saya tekankan, penebalan bansos disalurkan, dicairkan, diberikan kepada KPM, keluarga penerima manfaat, yang juga menerima bantuan pangan non-tunai atau sembako atau BPNT. Jadi jangan bilang BPNT belum keluar, penebalan sudah keluar, PKH sudah keluar. Ini bukan jalurnya. Penebalan itu diberikan kepada KPM BPNT, bantuan pangan non-tunai, atau yang disebut bansos sembako. Sudah dipahami? Buat teman-teman yang lain juga bisa membantu menjelaskan kepada teman kita ini bahwa penebalan bansos hanya diberikan kepada KPM BPNT, bukan KPM PKH. Jadi kalau bilang penebalannya sudah cair, PKH-nya sudah cair, namun BPNT-nya belum, itu bukan PKH yang cair, namun BPNT. Meskipun
Meskipun sebelumnya pada tahap 1 untuk alokasi bulan Januari, Februari, Maret, KPM ini menerima bansos PKH, BPNT, menerima bansos PKH juga BPNT. Bisa dimengerti? Namun, dari hasil pemutahiran data di tahap 2 ini yang hanya mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, maka ada beberapa perubahan bansos, beberapa penyaluran, beberapa perubahan aturan, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh KPM dalam hal menerima bansos, yang salah satunya yaitu para KPM ini diatur berdasarkan desil-desil. Nah, barangkali teman kita ini yang awalnya pada tahap 1 termasuk desil 1 sampai 5 otomatis bisa mendapatkan bansos PKH, bisa juga plus BPNT. Namun maksud saya pada tahap 1 kemarin teman kita ini termasuk desil 1 sampai 4. Jadi beliau berhak mendapatkan PKH murni, mungkin juga mendapatkan BPNT. Namun setelah dimutakhirkan datanya pada tahap 2 ini yang hanya mengacu DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, maka terjadilah perubahan. Teman kita ini masuk ke desil 5. Jadi secara otomatis PKH-nya dihapus dan mungkin hanya tinggal memiliki BPNT. Bisa dimengerti? Mungkin juga sebelumnya tidak punya BPNT. Nah, hanya punya PKH murni, hanya termasuk PKH murni karena desil 1 sampai 4. Namun pada tahap 2 ini setelah dimutakhirkan datanya dan hanya mengacu pada tingkatan desil-desil dari data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, maka beliau cukup termasuk desil 5 yang hanya mendapatkan BPNT, ya, bantuan pangan non tunai. Jadi ketika teman kita ini mendapatkan BPNT, mendapatkan bansos BPNT, otomatis teman kita ini juga mendapatkan penebalannya. Jadi yang cair itu bukan PKH, karena yang bisa mendapatkan penebalan yaitu KPM BPNT. Sampai di sini semoga bisa dimengerti. Dan karena KKS ini periode 2018, harap bersiap-siap. Karena ketentuan pemerintah ke depannya, penerima bansos hanya sebatas 5 tahun. Tidak lebih dari itu. Setelah lebih dari 5 tahun, secara otomatis akan dihentikan, akan di-stop bansosnya, dan akan dialihkan ke pemberdayaan. Untuk itu buat teman kita ini yang memegang KKS 2018, harap bersiap-siap segera menghubungi pendamping sosial, dinas sosial di kelurahan masing-masing, di desa masing-masing untuk mempertanyakan apa itu program PPSE, program pemberdayaan sosial ekonomi. Dan bila perlu segera daftarkan diri. Kalau nanti sewaktu-waktu karena KKS-nya ini periode 2018, mau nggak mau karena sudah lebih dari 5 tahun, nanti akan dicoret dari daftar penerima bansos. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti. Selanjutnya saya juga tadi sudah saya jelaskan beberapa hal yang menyebabkan KPM tercoret dari salah satu kategori penerima bansos. Dari kategori penerima bansos secara otomatis sudah saya jelaskan karena sudah tidak dari yang termasuk desil 1 sampai 4 yang berhak mendapatkan PKH karena dari hasil pemutakhiran data, maka masuk ke desil 5 hanya mendapatkan BPNT. Itu artinya KPM yang bisa saja dihapus, bisa saja dicoret karena salah satu penyebabnya yaitu termasuk desil yang tinggi, yaitu desil 6 sampai desil 10. Untuk desil 6 dan desil 10 ini secara otomatis
keluarga ini sama sekali tidak berhak mendapatkan bansos. Sama sekali tidak berhak mendapatkan bansos. Dan lagi mungkin juga penyebab kita dicoret dari daftar penerima bansos yaitu terdapat sanggahan dari keluarga lain, sehingga pihak dinas sosial, pihak pendamping melakukan evaluasi ke keluarga yang disanggah tadi, apakah benar sanggahan dari keluarga yang lain itu benar adanya, bahwa keluarga yang disanggah itu memang sudah mampu, sudah tidak layak lagi mendapatkan bansos. Kalau memang dari hasil evaluasi, dari hasil survei tim pendamping desa atau kelurahan ke keluarga yang mendapatkan sanggahan tadi memang benar keluarga tersebut tidak lagi layak mendapat bansos, maka akan dilaporkan ke dinas sosial, dan akhirnya pada tahap 2 ini mereka memang juga tidak mendapatkan bansos lagi, apalagi untuk tahap-tahap berikutnya. Itulah beberapa penyebab KPM tidak lagi mendapatkan bansos. Untuk sebagai bahan jawaban buat teman kita tadi yang mempertanyakan, karena KKS-nya periode 2018, penebalannya sudah cair, PKH-nya sudah cair, namun BPNT-nya belum. Mungkin yang pertama mungkin terdapat sanggahan dari keluarga lain. Yang kedua karena mungkin pindah desil dari desil 1 sampai 4 ke pindah desil 5, yang akhirnya hanya menerima BPNT dan penebalan, tidak lagi mendapat PKH, dan yang diterima itu bukan PKH namun BPNT. Satu lagi informasi yang paling penting untuk di bulan Agustus ini yang akan cair lebih dulu, yaitu senilai 600.000 di tahap 3, yang mana alokasinya di tahap 3 seperti biasa untuk triwulan ketiga, yaitu bulan Juli, Agustus, September, yang akan cair lebih dulu. Cair Rp600.000. Cair Rp600.000 cair lebih duluan di bulan Agustus. Bansos apakah itu? Bansos yang satu ini yaitu bansos atensi YAPI, yaitu bansos untuk anak-anak yatim piatu, yatim bisa, piatu bisa, atau bahkan yang yatim piatu, yaitu untuk alokasi bulan Juli, September, 3 bulan, triwulan, sejumlah Rp600.000 yang langsung dikumpulkan menjadi satu. Yang semula per bulan Rp200.000 dikumpulkan menjadi satu di bulan Agustus ini, yaitu sejumlah Rp600.000. Ini untuk bansos atensi YAPI, dan di view D6NG sudah berhasil cek rekening. Jadi siap-siap di bulan Agustus ini, paling lambat pertengahan Agustus sudah bisa dicairkan bansos yang satu ini, yaitu bansos atensi YAPI untuk anak-anak yatim piatu sebesar Rp600.000. Dan lagi perkembangan untuk bansos tahap 3 PKH dan BPNT sampai sekarang tanggal 8 Agustus tahun 2025 belum ada perkembangan view di 6NG karena masih menunggu KPM yang masih proses burekol. Meskipun beberapa sudah berhasil burekol dan beberapa juga sudah didistribusikan KKS-nya, namun masih banyak yang masih proses burekol. Untuk itu masih tetap menunggu teman-teman kita para KPM yang lain yang biasanya penyalurannya melalui kantor pos lalu dialihkan ke KKS Bank Himbara, masih banyak yang masih proses burekol. Dan untuk penyaluran bansos tahap 3 masih menunggu teman kita yang masih proses burekol. Jadi tetap bersabar, semoga masih ada rezeki dan bisa mendapatkan bansos baik PKH maupun BPNT di tahap 3 ini. Demikian video saya kali ini, semoga ada hal positif yang bisa diambil. Salam buat keluarga, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.